warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bilisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Kanzul Wafa El Bayan, Bapak Ustadz Romdoni Sugianto Hasan SPDI. Yang saya hormati Ibu Kepala SD Islam Al Bayani, Ibu Roswita SE. Yang saya hormati Ibu Kepala TK Al Bayani, Ibu Muslimah SPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru baik TK maupun SD Islam Al Bayani. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Wali Murid baik TK maupun SD Islam Al Bayani, dan para hadirin pemirsa yang menonton hari ini, semoga kita semua diberikan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yang terutama adalah nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melaksanakan puasa pada bulan yang penuh barokah, yang penuh rahmat, dan yang penuh ampunan, yaitu bulan suci Ramadan ini. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan alam, manusia agung yang diagungkan oleh yang maha agung, yaitu Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita sebagai umatnya dari zaman gelap gulita menjadi seperti sekarang zaman yang terang benderang saat ini. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan saya pada hari ini membawakan tema, yaitu kisah baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan pengemis buta Yahudi. Dikisahkan pada zaman baginda Rasulullah Muhammad SAW di sebuah pasar yang berada di kota Madinah, ada seorang pengemis buta yang sudah tua dan beragama Yahudi yang sangat membenci Rasulullah Muhammad SAW, di mana pengemis buta tersebut hampir setiap saat mencaci-caci maki, menghardik-hardik Rasulullah, dan berteriak-teriak bahwasannya baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah seorang penipu. Pada suatu ketika, pengemis buta tersebut merasa kesal karena setiap harinya ada saja orang-orang yang membicarakan tentang kebaikan Rasulullah Muhammad SAW. Seraya pengemis buta tersebut berkata, "Jangan kau sebut-sebut nama itu. Jangan kau sebut-sebut nama Muhammad. Muhammad adalah seorang penipu. Muhammad adalah pembohong. Muhammad adalah pembawa berita palsu. Muhammad adalah nabi palsu, dan Muhammad adalah penghina Tuhan-Tuhan kami. Jangan ada yang percaya dengan Muhammad, dan jangan lagi menyebutkan nama Muhammad di hadapan saya," ucap pengemis buta tersebut. Lalu kemudian lewatlah baginda Rasulullah Muhammad SAW di hadapan pengemis buta Yahudi tersebut.
Apakah yang terjadi, saudara-saudaraku, anak-anakku? Apakah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini marah? Tidak sama sekali. Malahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghampiri pengemis buta Yahudi tersebut yang sedari tadi atau setiap harinya mencaci, menghardik nama beliau. Padahal pengemis buta tersebut sendiri belum sama sekali berjumpa dengan yang namanya baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menghampiri pengemis buta Yahudi tersebut sembari menawarkan apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Permisi Bapak. Iya nak. Apakah Bapak sudah makan? Belum nak. Baiklah, saya membawa makanan Pak untuk Bapak. Ucap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bolehkah saya suapin Pak? Boleh nak. Baru kali ini seumur-umur semenjak saya mengemis di sini, ada seorang pemuda, ada seorang yang sangat peduli dengan saya, pasti memiliki hati yang sangat baik nak. Apakah kamu kenal dengan Muhammad nak? Kenal Pak. Padahal yang sedang dia hadapi adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pengemis tersebut tidaklah tahu. Lalu pengemis buta Yahudi tersebut melanjutkan obrolan dengan baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau begitu, kalau kau kenal dengan Muhammad nak, jangan kau dekat-dekat dengan Muhammad nak. Mengapa demikian wahai Bapak? Karena Muhammad itu tukang tipu nak. Muhammad itu nabi palsu. Dialah yang telah menghancurkan Tuhan-Tuhan kami. Jangan kau dekat-dekati, takutnya kau tertular dengan tipu muslihatnya. Lalu apa jawaban dari baginda Rasulullah Muhammad SAW? Apakah baginda Rasulullah marah? Tidak anak-anakku. Masya Allah, begitu luhur akhlak budi pekerti dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Lalu Rasulullah menjawab dengan suapan yang lembut, dengan terus menyuapinya dengan penuh kasih sayang. Itulah jawaban dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Walaupun dicaci maki, walaupun dihardik, bahkan dihina-hina, tetap tidak merubah sikapnya. Sebagai manusia yang paling mulia akhlaknya, yang paling mulia budi luhur pekertinya. Hadirin anak-anakku yang Bapak cintai, hari demi hari baginda Rasulullah Muhammad SAW pergi ke pasar untuk menyuapi pengemis buta Yahudi tersebut. Hampir setiap hari pula lah ketika baginda Rasulullah SAW menyuapi, tetap saja tidak sedikit pun mengurangi rasa hinaan, rasa cacian terhadap baginda Rasulullah Muhammad SAW. Begitu juga Rasulullah SAW tetap menyuapinya dengan penuh rasa kasih sayang seraya dengan ayahandanya sendiri. Tibalah di suatu ketika di mana pada waktu itu baginda Rasulullah SAW wafat, dan pengemis buta Yahudi ini menunggu-nunggu bahwasannya sudah hampir berhari-hari tidak ada lagi pemuda atau tidak ada lagi orang yang menyuapinya. Di mana orang yang menyuapinya tersebut?
Kemudian sahabat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq, mendatangi kediaman putrinya yang sekaligus istrinya baginda Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Sayyidah Aisyah. Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Sayyidah Aisyah, "Wahai anakku, adakah perbuatan daripada ayahmu ini yang belum mengikuti perilaku atau belum mengikuti apa-apa yang telah Rasulullah SAW kerjakan? Adakah amalan yang belum ayahmu kerjakan seperti apa yang baginda Rasulullah SAW kerjakan ketika masih hidupnya?" Lalu Sayyidah Aisyah menjawab, "Ada wahai ayahandaku, ada daripada perbuatan baginda Rasulullah Muhammad SAW yang belum ayahanda kerjakan atau yang belum ayahanda lakukan." "Apa wahai anakku?" "Yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW ketika masih hidupnya selalu memberikan atau selalu menyuapinya makan pengemis buta Yahudi yang berada di pasar Madinah." "Baiklah kalau begitu." Lalu keesokan harinya Abu Bakar As-Siddiq bergegas menuju ke pasar Madinah untuk menemui pengemis buta Yahudi tersebut. Abu Bakar As-Siddiq lalu menyapa pengemis buta Yahudi tersebut sesuai dengan apa yang baginda Rasulullah Muhammad SAW biasa kerjakan. "Bolehkah saya menyuapin Bapak?" "Siapa kamu, Nak? Apakah kamu yang biasa menyuapin saya?" Lalu Abu Bakar As-Siddiq menjawab, "Iya Pak, ini saya yang biasa menyuapin Bapak." Lalu pengemis buta Yahudi tersebut percaya, dan pengemis buta Yahudi tersebut bertanya kembali dengan Abu Bakar As-Siddiq yang dikiranya adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW, "Kemana saja kamu, Nak? Sungguh saya sangat merindukan suapan demi suapan yang telah engkau kerjakan setiap harinya kepada saya, Nak." Lalu dimulailah Abu Bakar As-Siddiq menyuapi pengemis buta Yahudi tersebut sesuai dengan apa yang biasa baginda Rasulullah Muhammad SAW kerjakan. Lagi dan lagi pengemis buta Yahudi tersebut sepertinya ada yang kurang kalau belum menghina baginda Rasulullah Muhammad SAW. Pengemis Yahudi buta tersebut berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Saya begitu kesal, Nak." "Kesal kenapa Bapak?" "Karena semakin hari, tiap waktu, tiap jam dan tiap menit, orang-orang selalu membicarakan kebaikan Muhammad. Padahal Muhammad itu adalah seorang pendusta, Muhammad itu adalah seorang penipu, dan Muhammad itu adalah seorang nabi palsu. Dan Muhammad telah mencaci-caci maki dan telah menghinakan sehina-hina Tuhan-Tuhan daripada Tuhan saya. Sekali lagi, Nak, jangan kau dekat-dekat dengan Muhammad, nanti kau bisa tertular dengan tipu muslihatnya." Apa yang terjadi, anak-anakku? Ketika pengemis Yahudi buta tersebut berbicara di depan Abu Bakar As-Siddiq, yang mana Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat sekaligus mertua dari baginda Rasulullah Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq merasa mendidih, merasa marah ketika seseorang yang sangat dia cintai, seseorang yang sangat dia banggakan dihina dan dicaci maki di hadapan mukanya sendiri. Lalu berubahlah cara menyuapin daripada makanan pengemis buta Yahudi tersebut, yang semulanya suapannya suapan lemah lembut dan penuh kasih sayang, menjadi suapan yang asal-asalan dan cenderung suapan yang kasar. Barulah pengemis buta Yahudi tersebut menyadarinya bahwasannya orang yang kali ini menyuapinya itu bukanlah seseorang yang biasa menyuapinya tiap hari.
Karena seseorang yang biasa menyuapinya tiap hari itu selalu menyuapinya dengan penuh lembut dan penuh kasih sayang. Kau ini bukanlah orang yang biasa menyuapiniku. Siapa engkau, wahai anak muda? Engkau bukanlah orang yang biasa menyuapiniku. Kau menyuapiniku dengan suapan yang kasar dan suapan yang asal-asalan. Tidak seperti seseorang yang biasa menyuapiniku tiap hari, menyuapiniku dengan suapan yang lembut dan penuh kasih sayang. Lalu Abu Bakar As-Siddiq menjawab, betul, saya bukanlah orang yang biasa menyuapinimu. Saya bukanlah orang yang biasa menyuapini Bapak tiap hari. Melainkan saya adalah teman dari yang biasa menyuapini Bapak tiap hari. Saya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Lalu pengemis tersebut berkata kembali kepada Abu Bakar As-Siddiq. Lalu pengemis buta Yahudi tersebut bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar, kemanakah temanmu yang biasa menyuapiniku tiap hari? Sungguh aku sangat merasa kehilangan. Tidak ada lagi orang yang selembut dia. Tidak ada lagi seseorang yang sepeduli dia. Dan tidak ada lagi seseorang yang menyuapiniku tiap hari seperti apa yang dia kerjakan terhadapku. Lalu Abu Bakar As-Siddiq menjawab, benarkah engkau tidak tahu siapa yang selama ini menyuapinimu dengan suapan kasih sayang dan lembut? Benarkah engkau tidak tahu siapa yang selama ini peduli denganmu? Sungguh, aku tidaklah mengenal seseorang tersebut. Yang aku tahu, dia adalah sebaik-baiknya orang dan selembut-lembutnya orang yang mempunyai hati yang sungguh luar biasa. Sungguh aku tidaklah tahu siapa orang yang telah menyuapiniku dengan suapan yang lembut dan kasih sayang tersebut. Yang aku tahu, dialah sebaik-baiknya manusia dan selembut-lembutnya manusia yang mempunyai hati yang sungguh tulus dan mulia. Lalu Abu Bakar As-Siddiq menjawabnya, dialah baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah menyuapinimu tiap hari dengan suapan yang lembut dan kasih sayang. Bak disambar petir di siang bolong. Pengemis buta Yahudi tersebut merasa kaget dan seakan tidak percaya bahwasannya selama ini seseorang yang telah menyuapinya tersebut adalah seseorang yang telah dia hina-hinakan, ada seseorang yang telah dia caci maki, adalah seseorang yang telah dia tuduh menyebarkan tipu muslihat dan dia tuduh sebagai nabi palsu. Yang selama ini dia benci-benci ternyata adalah orang yang paling peduli dengannya. Kemudian pengemis buta Yahudi tersebut menangis sejadi-jadinya, merasa seakan ia menyesal dengan apa yang telah ia perbuat selama ini. Kemudian pengemis buta Yahudi tersebut bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, terus di manakah baginda Nabi Muhammad SAW? Beliau beberapa hari yang lalu telah wafat. Menangislah sejadi-jadinya pengemis buta Yahudi tersebut. Semakin dihantui rasa penyesalan yang begitu sangat mendalam, seakan-akan menjadi manusia yang sangat paling menyesal yang ada di muka bumi ini. Pengemis tersebut sangat menyesali perbuatannya terhadap Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar, saya sangat menyesali perbuatan apa yang telah saya perbuat. Sungguh saya tidak mengenal dengan Muhammad. Sungguh saya tidak mengenal dengan baginda Muhammad SAW. Ternyata baginda Muhammad adalah orang yang memiliki luhur budi akhlak pekerti yang sangat baik. Tidak ada manusia lagi seperti dia ini yang memperdulikan pengemis buta Yahudi seperti saya ini. Walaupun saya hina-hinakan, walaupun saya caci maki,
Muhammad tetaplah menyuapi saya dengan suapan yang penuh dengan kasih sayang. Sungguh saya telah menyesal apa yang telah saya perbuat. Mulai saat ini, saksikanlah wahai Abu Bakar, saya akan mengikuti ajaran-ajaran dari baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Lalu bersahadatlah pengemis buta Yahudi tersebut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sejak saat itulah pengemis buta Yahudi tersebut masuk ke dalam ajaran agama Islam. Begitulah kisah daripada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki luhur budi pekerti yang sangat luar biasa. Beliau tidaklah membalas apa yang orang lain bicarakan tentang kejelekan daripada beliau. Beliau tidak sesekali membalas hinaan, cacian, dan makian apa yang orang-orang perbuat terhadapnya. Karena pada dasarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi ini tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak. Karena baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai di dalam hadisnya, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari kisah tersebut dan menjadikan baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai suri tauladan dan sebagai idola sepanjang zaman. Cukup sekian apa yang telah Bapak sampaikan, semoga dapat bermanfaat buat para hadirin dan buat anak-anakku. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.